Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati bahri syafa'a sayyidinal mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khosah wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Sayyidi Syekh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata, ba'duhum, sebagian ulama, isi perkataannya idza aradallahu ila akhirih. Idza arada, jikalau berkehendak, jikalau telah berkehendak, Allahu Allah, ayat hafa, bahwa dia memberi anugerah abdan, kepada seorang hamba, qayyadha, niscaya dia mentakdirkan lahu baginya, man, kepada orang yang yadlimuhu, dia akan mendoliminya. Sebagian ulama berpendapat, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberi anugerah kepada seorang hamba, niscaya Allah mentakdirkan untuknya terhadap orang yang akan melakukan perbuatan aniaya kepadanya. Jadi anugerah Allah terhadap hamba dengan perbuatan aniaya seseorang itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana ada kebaikan, di situ juga ada keburukan. Di mana ada kejahatan, akan bersanding dengan kebajikan. Di mana ada yang meruntuhkan, yang merobohkan, pasti ada yang membangun, yang membenahi. Kalau kita flashback ke belakang, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang mulia, Nabi pilihan dari nabi-nabi yang terpilih. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang menganiaya kepada beliau, yang menghalangi dakwah beliau, yang mencaci maki kepada beliau, yang melakukan kejahatan kepada beliau, yang menindas kepada beliau. Tidak lain, orang yang melakukan perbuatan aniaya ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Di antaranya adalah paman beliau. Kita ambil contoh lagi. Nabi Musa alaihissalam
Musa kecil yang di kemudian hari ditakdir oleh Allah menjadi seorang nabi yang luar biasa, nabi yang sakti mondraguna, yang bisa mengalahkan seorang raja yang bengis, yang jahat, yang kekuasaannya adikuasa, tidak lain adalah Raja Fir'aun. Jadi tidak henti-hentinya Raja Fir'aun melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diceritakan Raja Fir'aun itu memiliki kehendak untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya ulangi lagi, anugerah dengan kezoliman ini, perbuatan zalim adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, merupakan sebuah kelaziman. Oleh karena itu jangan heran, di mana-mana pasti ada. Di kantor ada orang baik, di situ pasti ada orang yang tidak senang kepadanya. Di sebuah organisasi ada orang jahat, ada orang yang membuat gaduh, ada orang yang merusak citra organisasi. Di situ pasti ada orang baik, ada orang baik yang akan memperbaiki terhadap organisasi. Di mana-mana pasti ada dua hal itu. Wadakhola, wakola, dan telah berkata Yazid bin Maisarota, Yazid bin Maisaroh, indolamta, jika engkau jadi, tad'u, engkau berdoa, engkau mendoakan buruk alaman atas orang, zolamaka, dia telah menganiayamu. Yazid bin Maisarah mengatakan, seandainya engkau mendoakan buruk terhadap orang yang telah berbuat aniaya terhadapmu, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, yaqulu, dia berkata, inna akhor, sungguh orang lain, yad'u, dia mendoakan buruk, alaika, terhadapmu, bi annaka, sebab sungguh engkau, zolam tahu, engkau berbuat aniaya kepadanya. Sungguh, lalu sungguh Allah Ta'ala berkata, sungguh seseorang akan mendoakan buruk terhadapmu disebabkan engkau berbuat aniaya kepadanya. Jadi kamu mendoakan buruk kepada orang yang telah menganiayamu, sedangkan orang lain itu juga mendoakan buruk kepadamu sebab dia pernah kamu aniaya. Jadi dua-duanya ini
saling mendoakan buruk. Jadi mendoakan saya, misalkan contoh, saya mendoakan buruk orang yang telah menganiaya saya. Lah orang lain mendoakan buruk kepada saya disebabkan saya pernah melakukan kedzoliman kepadanya. Lah ini gimana ini, ada kasus seperti ini. Kata Allah, fa in syi'ta, jika kamu berkehendak, istajabna, niscaya kami mengkabulkan doa laka yang bermanfaat untukmu. Wa ajabna, dan kami mengkabulkan juga, mengkabulkan doa juga, alaika, yang akan merugikanmu. Kata Allah, andaikan, ya, yang saya contohkan tadi, permintaan saya dikabulkan, ya, karena orang lain melakukan perbuatan aniaya kepada saya, dikabulkan. Itu manfaat kepada saya, jelas. Dan orang lain yang dulu pernah saya aniaya mendoakan buruk kepada saya juga dikabulkan sama Allah. Jadi saya mendoakan yang menguntungkan saya dikabulkan, orang lain yang mendoakan buruk yang merugikan saya juga dikabulkan. Semuanya akan dikabulkan. Piye seumpama ngono iku. Padha gak penake kabeh. Wa in syi'ta, dan bila mana engkau menghendaki, akhortu kuma, niscaya aku tangguhkan kalian berdua ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat, fayasa'ukuma, lalu lapang bagi Anda berdua afwi, maafku. Dan jika engkau berkehendak, niscaya aku tangguhkan doa kalian berdua. Yang saya contohkan tadi, saya mendoakan buruk kepada orang yang mendolimi saya, ditangguhkan. Kemudian orang yang dulu pernah saya aniaya mendoakan buruk kepada saya juga ditangguhkan. Kedua-duanya ditangguhkan. Sampai hari kiamat. Kata Allah, fayasa'uku ma'afi. Lalu ampunanku luas bagi Anda berdua. Ini merupakan sebuah pilihan. Kira-kira enak mana? Enak yang dikabulkan atau enak yang ditangguhkan? Kalau yang ditangguhkan, yang dikabulkan, podo gak enake kabeh. Gitu. Ketika saya mendoakan buruk kepada orang tadi, saya mendapatkan keberuntungan, tapi di sisi lain saya dapat kerugian. Podo gak enake. Berarti sing penak lek iso loro-lorone ora dikabulne. Gitu ya. Akhirnya dua-duanya mendapatkan kelapangan
kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak yang tidak dikabulkan. Milih sing endi? Milih sing pertama apa milih sing kedua? Nek cara kula ya milih yang kedua, nggak usah dikabulkan semuanya. Karena dua-duanya sama-sama dapat keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala dan telah berkata Muslimu bnu Yasarin, Muslim bin Yasar berkata lirojulin kepada seseorang da'a yang dia mendoakan atau berdoa ala dzalimihi, mendoakan buruk terhadap orang yang mendoliminya. Muslim bin Yasar berkata kepada seseorang yang mendoakan orang yang telah mendoliminya, nuturi sing isine tuture, sing isine tuturane, yang tuturannya itu isinya, nasihatnya itu adalah kil masrahno sira adzalima ing wong kang zalim. Kil berpasrahlah kamu, pasrahkanlah. Piye iki sik? Kil pasrahkanlah adzalima orang yang berbuat zalim ila dzilmihi, dzalama yadzlamu dzulman, ila dzulmihi, dzulmun, ila dzulmihi, ya, ila dzulmihi, kepada perbuatan aniayanya. Fa innahu, maka sesungguhnya asra'u lebih cepat mustajabnya, terkabulnya, ilaihi kepadanya, min du'aika, daripada doamu, ya, doa keburukanmu, alaihi kepadanya. Muslim bin Yasar, saya ulangi lagi, Muslim bin Yasar berkata kepada seseorang yang mendoakan buruk kepada orang yang telah menganiayanya. Dawuhnya itu sungguh menyejukkan. Pasrahkanlah orang yang telah berbuat zalim kepada kezalimannya. Sebab kezalimannya itu lebih cepat terkabulnya, lebih cepat terkabulkan untuknya daripada doa burukmu kepadanya. Jadi mandine luweh mandi kedzolimane daripada doa burukmu. Oleh karena itu enggak perlu mendoakan buruk kepada orang yang telah berbuat zalim. Rugi kita. Ketika kita mendoakan buruk, yang jelas hati kita akan terkotori. Kalau bisa ya berdoa yang baik. Allahumma hdi, misalkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sebab mereka tidak tahu, tidak mengetahui yang sebenarnya seperti apa. Enggak perlu mendoakan kotor. Sebab kezalimannya itu
lebih cepat terkabulnya daripada doa kotor kita, doa jelek kita kepada orang zalim. Jadi kita harus percaya, in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau orang berbuat baik, pasti perbuatan baik itu akan kembali kepadanya. Wa in asatum falaha. Kalau dia melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan kotor, keburukannya, kejahatannya, ya, itu akan kembali kepadanya. Dan perbuatan kotor itu, perbuatan jahat itu lebih cepat kembalinya kepada dirinya daripada doa buruk orang lain yang ditujukan kepadanya. Udah enak sekarang. Jadi kalau kita dizalimi orang lain, biarkan saja sudah. Ada dua pilihan. Mek jarno apa mek dongakne apik. Lek sampean iso dongakno apik. Ya. Doakan baik. Banyak keuntungannya. Hatinya sampean bersih, hatinya sampean itu jernih, tidak kotor, kemudian bisa berbuat baik kepada orang lain. Setidaknya ada dua keuntungan. Tapi kalau sampean tidak mau berdoa, ya paling tidak Anda tidak rugi. Kalau misalkan di situ ada sebuah keuntungan, minimal satu keuntungan. Apa keuntungannya? Hatinya tidak terkotori dengan melakukan doa buruk kepada orang lain. Enak toh? Enak wis ngono ae. Gak usah angel-angel. Jadi kalau dijahati orang lain santai saja. Dibully orang lain tenang saja. Ya. Dizalimi oleh orang lain ya santai. Ndak usah ndak usah khawatir, ndak usah takut, ya. Nah, tenang saja. Pasti nanti keburukannya akan kembali kepada pelakunya. Illa ayatadarakahu, kecuali bahwa dia menyusulinya biamalin dengan amal perbuatan, wakomina, dan layak atau patut alla yaf'ala, bahwa tidak dia melakukannya. Ya. Jadi kezolimannya itu akan lebih cepat kembali kepada dirinya, kecuali dia menyusulinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Jadi ikutilah, bahasanya kan ada hadis itu yang menjelaskan, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi perbuatan aniayanya itu tidak akan menjadi penyebab kualate. Orang nyebabnya kualate ndak. Menyebabkan laknat ndak. Ya. Manakala dia menyusuli dengan perbuatan yang baik, menutup dengan perbuatan yang baik, dan layak disebut dia tidak melakukan perbuatan zalim lagi. Jadi tidak melakukan perbuatan zalim lagi. Ya. Jadi tidak kena laknat.
tidak kualat, bahasanya seperti itu. Tapi kalau dia tidak menyusuli dengan perbuatan yang baik dan yang layak dikatakan baik, maka dia tetap akan mendapatkan laknat atau kualat dari perbuatan yang telah dia lakukan. Saya kira pengajian pada kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat kita jadikan renungan dan juga motivasi hidup agar hidup kita lebih berbahagia, lebih bermanfaat, dan tidak tercemari oleh keburukan-keburukan orang lain atau aniaya orang lain yang ditimpakan kepada kita. Kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.